saya lihat itu kalau di apa ya, agak di kelas bukan di level bawah itu ndak apa ya, tidak berapa masalah. Misalnya perempuan jadi kepala sekolah, jadi kepala puskesmas, itu sepertinya ndak begitu apa, sudah biasa sekarang. Biasa, tapi ya? Kalau di kampung itu jadi kepala lorong aneh ya, jadi sekretaris kampung deh, ngapain perempuan? Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di podcast Inong Talk. Pastinya kita masih berbicara tentang perempuan inspiratif dan isu-isu tentang perempuan. Kali ini di hadapan kita sudah hadir ya narasumber Ibu Siti Joya. Zalika. Oh, Ibu Zalika, salah nama lagi, biasa. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Nah, ini jauh nih Bu ya, perjalanannya dari Montasik ke Banda Aceh. Tapi kalau Ibu udah biasa aja. Udah biasa Bu. Alhamdulillah. Tapi kali ini ya, pemirsa Inong Talk, kita akan bahas bagaimana sebenarnya perempuan ya menjadi pemimpin atau perempuan dan kepemimpinan. Nah ini Bu Zaliha, biasanya nih kalau misalnya di Aceh itu perempuan seperti apa kalau misalnya kata pemimpinnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, selawat kepada Rasulullah yang terhormat ya, yang tersayang gitu ya, yang Ibu sayangi, Adinda Siti Aminah ya, biasa disebut Mina ya. Mina begitu ya, luar biasa ya, kota Mina begitu ya, yang sangat kita rindukan ya. Berbicara pemimpin perempuan ya, kalau menurut Ibu sih sebenarnya ya apalagi yang dibicarakan, kan begitu kira-kira. Tapi juga harus dibicarakan gitu. Kenapa harus dibicarakan? Karena melihat kenyataan, karena melihat fenomena, karena melihat yang terjadi. Nah, lagi-lagi Ibu ulangi, sebenarnya ya apalagi yang dibincangkan begitu kan. Jika perempuan punya kapasitas ya, punya prestasi, bisa boleh dengan ya kapasitas yang dimilikinya, ada apa gitu, kenapa enggak bisa, kan begitu kira-kira. Tapi kan ada hal juga yang misalnya kayak melarang, kayak Ibu pernah cerita nih kan di tempat daerah Ibu juga ya, itu yang menjadi masalahnya. Makanya saya terus menggarisbawahi itu kenapa tidak begitu. Nah rupanya di balik itu kan ada kenapanya begitu. Nah di sini Ibu menyampaikan ada ya, berdasarkan pengamatan, hasil studi, riset walaupun kecil-kecilan, itu ada 2 faktor yang sangat mendominasi sekarang. Nah, jadi hasil temuan di lapangan mengatakan begini. Yang pertama itu masih banyak ya perempuan yang terbatas pengetahuan tentang hal itu, tentang hal kepemimpinan perempuan. Yang kedua, diperparah oleh, ya saya ulangi, diperparah oleh budaya patriarki, ya, budaya yang apa ya, merendahkan perempuan, budaya yang perempuan tidak boleh di depan, itu masih sangat dominan ya mengitari masyarakat kita. Kemudian juga ini dalam tanda kutip ya, karena berbicara hal ini sensitif, sangat sensitif. Jangan-jangan nanti kita dimarahin, kan begitu. Jangan-jangan nanti kita dibully juga. Jangan-jangan kita nanti distereotipkan, kan, dilabelkan. Itu. Makanya ini hati-hati. Jadi seterusnya itu ada pandangan agamawan yang itu mohon maaf ya, ini lagi-lagi saya memang agak hati-hati sekali berbicara ini, Bu Siti. Iya, karena ini masalah sangat sensitif ya Bu ya. Betul itu. Jadi nanti kita pula jadi jadi bahan bincangan begitu ya. Tapi saya sudah terbiasa juga. Nah, jadi saya ulangi, di sini ada ya agamawan gitu ya yang kira-kira menarik syarahan-syarahan atau menarik kesimpulan-kesimpulan dari pemahaman dogma-dogma agama yang membatasi
gerak perempuan. Kalau saya mengatakan begini, jika perempuan itu pantas, kenapa tidak? Ya, jadi bukan dalam hayalan, jadi bukan dengan menghayalkan perempuan itu, tapi dalam kepantasan. Ya, jika dia pantas ya silakan. Nah, tapi lagi-lagi pemantauan atau pengamatan saya selama ini, ya dari kajian saya itu menggambarkan data di lapangan itu masih kurangnya pengetahuan, ya khususnya juga perempuan-perempuan tentang hal kepemimpinan perempuan. Boleh tidaknya begitu, apalagi di ranah politik. Begitu ya. Tapi Bu, ini ada menariknya, tadi ada Ibu katakan statement, ada pandangan atau dogma agamawan ya menyatakan bahwa perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin. Apakah ini punya sumber hukum yang memang menjelaskan tentang itu? Karena kalau misalnya sumber Al-Quran mungkin kita nggak bisa bantah, atau seperti apa? Iya benar. Jadi dimanapun sepertinya kita mendapatkan referensi ya, baik artikel-artikel begitu ya, di jurnal-jurnal ataupun kajian-kajian yang telah dikaji oleh berbagai kalangan ya, itu semua berpijak kepada ar-rijal ya, ar-rijalu qawwamuna 'alani nisa, bahwa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Nah di situ. Tapi lagi-lagi kalau kita mengkaji jauh ya, tidak satu referensi, tidak satu rujukan yang kita ambil, yang kita dapatkan, yang kita geluti, saya pikir itu akan berbeda pandangan. Nah, berbeda kesimpulan. Nah, sampai hari ini Bu Siti perlu kita ketahui bahwa itu terus yang terjadi pro dan kontra. Ya, diperkuat oleh hadis yang mengatakan ya, saat kisah Putri Isra ya kan, nah gagal membawa sebuah negara itu kepada puncak, artinya kepada sebuah kesuksesan, itu sampai hari ini dijadikan alasan bahwa perempuan itu tidak bisa sukses, atau kalau dikasih sebuah kepercayaan atau sebuah amanah itu pasti tidak beres itu ya. Nah, tapi hadis ini biasanya dibawa kepada memang ranah politik, misalnya perempuan ya memimpin sebuah jadi katakanlah seorang camat begitu ya, seorang gubernur begitu ya. Tapi terbukti kan di Jawa Timur ya, Ibu Khofifah menurut saya sukses ya, menurut saya sukses. Mungkin kalau di tingkat lokal kita periode yang lalu itu ada Ibu Eliza Sauddin Jamal ya, yang menjadi wali kota menggantikan mungkin Pak Mawardi. Menurut saya sukses, sangat sukses bahkan ya kan menurut saya. Tapi ada saja ya, dan itu biasa menurut saya. Saya ingin mengajak ya, jangan mundur, jangan hanya hal-hal seperti itu kita jadi pesimis. Oke. Nah, tapi itu mungkin ya, karena ini kan pernyataan dari ulama ataupun dari pendapat agama, atau itu karena memang laki-laki tidak suka perempuan menjadi pemimpin karena keterbatasannya, atau memang seperti apa? Karena kalau misalnya mereka melihat secara realitas nih, banyak juga perempuan ya pemirsa Inongtok yang memang sudah berhasil menjadi pemimpin, tetapi doktrin-doktrin tersebut kan banyak mematahkan kaum-kaum perempuan yang memang yang seperti bilang tadi ya, tidak dapat pengetahuannya, sehingga ya udahlah mundur aja gitu. Iya benar. Jadi itu sudut yang kita sayangkan menurut saya Bu Siti. Sudut yang kita sayangkan, yang selalu mungkin kita membuat menggosok dada begitu ya, mengelus dada begitu. Waduh ya. Tapi lagi-lagi kita jangan pesimis, dan justru seperti itu kita harus terus optimis. Nah, itu terus ada. Tapi prestasi yang telah juga perempuan-perempuan dapatkan hari ini juga harus kita angkat jempol ya kan. Nah, itu terus ada karena terus terjadi pro dan kontra di situ. Sebenarnya itu ada hal lain ya. Misalnya khususnya ya, mohon maaf ini ya,
berbicara politik ini kan sebentar lagi tahun politik juga ini ya. Pemilu 2024 ya. Sebenarnya itu di sana itu ada persaingan ya, ada kepentingan ya, ada kepentingan yang terselubung di situ. Tapi kan kalau misalnya di partai lokal sudah memang diplotkan 30% untuk kota perempuan. Benar sekali. Malah setiap partai mencari nih perempuan-perempuan yang masuk partai enggak. Cuman dicari saja kan untuk melengkapi administrasi begitu gitu ya. Kalau istilah siapa lupa ibu namanya itu apakah perempuan sudah bisa menerangi, sudah bisa terang tapi belum benderang katanya. Ya, terang sudah tapi belum benderang katanya begitu ya. Melihat angka statistik yang kita dapatkan Bu Siti, kita tidak bisa pungkiri. Misalnya saja di Aceh Besar ya, di 2014 kalau tidak salah saya, tidak keliru saya, itu ada beberapa perempuan yang tergabung dalam partai politik dan mereka ada kursi di DPRK begitu ya. Tapi hari ini hanya tinggal only one, ya. Ada apa ini? Kita juga ya sebagai mungkin pegiat ya. Untuk memajukan, untuk memaksimalkan mungkin potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan khususnya di Aceh, ini harus kita lihat. Jadi begitu. Menurut Ibu itu orang misalnya 30% kuota perempuan di partai politik itu hanya sebatas perlengkapan administrasi atau memang? Menurut saya begitu Bu Siti. Saya tidak sungguh laki-laki menerima tidak perempuan. Sungguh, karena itu hanya memenuhi mungkin secara keterpaksaan ya, karena tidak bisa mendaftar partainya nanti kalau tidak ada dipenuhi oleh beberapa perempuan, ya kan tidak bisa daftar gitu. Jadi merayu gitu ya, maulah untuk kita tulis nama. Ya, Bu? Nah, kemudian itu tidak diperjuangkan begitu, ya kan? Itu sering kita melihatnya ya. Ya mungkin bukan saja di tahun politik di belakang ini, tapi periode juga Siapanto juga seperti itu. Memang saya baca statistik di lain daerah, ada juga beberapa daerah yang memang itu hampir memenuhi 30% itu. Itu kalau saya tidak salah itu di Bangka Belitung. Mohon maaf kalau misalnya nanti kita cek lagi. Kalau di Aceh sendiri gimana Bu perkembangan sekarang, apalagi pasca MOU nih Helsinki ya, perempuan seperti apa diperlakukan dari dulu? Benar, saya memantaunya, melihatnya, mencoba memerhati begitu ya, dengan sedikit-sedikit ya pengetahuan ataupun pengalaman yang walaupun kita tidak terjun ke dunia praktisi langsung, tapi itu ada saja sekatan. Saya pernah ya diskusi-diskusi kecil misalnya dengan ya sudah pernah jadi anggota partai politik dan mereka sudah pernah juga menduduki kursi di legislatif ya. Sungguh tidak menyenangkan juga begitu. Tidak menyenangkan, ada saja hal-hal ya, namanya satu orang itu kan pasti agak beda begitu ya. Contohnya saja misalnya waktu saya mengkaji tentang kecik Inong di Aceh Besar ya. Di Aceh Besar itu hanya ada 2 orang kecik perempuan. Itu di era 2020 ya, di Senebok 1, di Miruk Taman 1. 2021 tambah 2. Ibu Mayasari di Pancakubu dengan Ibu Erviana di Kecamatan Cek Hoho, itu di Blamintang. Jadi Aceh Besar sekarang ada 4 kecik perempuan. Nah, dari segi itu sudah naik sedikit, sementara Aceh Besar dengan 604 kampung. Jadi hanya 4 kampungnya. Kalau kita presentasikan, ya kan? Nah, masih sangat kecil. Nah, itu pun saya pernah berdiskusi dengan kedua kecik yang terpilih periode kemarin itu hal kebetulan begitu. Kebetulan karena nggak ada laki-laki yang mendaftar? Bukan, iya benar. Jadi ada laki-laki seorang yang mendaftar, tapi kalau kecik itu tidak bisa lawan tong kosong karena ya tidak bisa seorang, harus ada 2. Jadi dipasangkan sementara. Jadi secara kebetulan tidak tahu, pokoknya suaranya lebih banyak perempuan yang terpilih lah mereka ini, yang 2 orang ini ya. Itu menjadi mungkin juga trending kemarin ya di media sosial ya. Jadi itu siapa yang tahu Bu Siti. Mungkin saya lihat itu kalau di agak di kelas bukan di level bawah itu tidak berapa masalah. Misalnya perempuan jadi kepala sekolah, jadi kepala puskesmas, itu sepertinya enggak begitu sudah biasa sekarang. Tapi kalau di kampung itu jadi kepala lorong aneh. Ya, jadi sekretaris kampung, ngapain perempuan? Atau ada begitu pendapat seperti ini mungkin ya Bu ya, karena kalau di masyarakat itu kan
ada istilahnya pantang laki-laki dengan perempuan berkumpul ketika rapat seperti Itu apalagi udah waktu pasti. malam kayak gitu. Nah, Itu sudah itu pasti. ada alasan-alasan tersendiri. Itu udah pasti Bu Siti ya. Karena kenapa? Kebiasaan tradisi di kampung itu orang-orang berbuat musyawarah atau melaksanakan musyawarah itu kan malam hari, dipengaruhi atau disebabkan oleh mungkin harinya itu orang sibuk ya, ada ke persawahan, perkebunan dan seterusnya ya. Itu juga mungkin menjadi salah satu yang kita lihat ya. Tapi sebenarnya kenapa perempuan tidak bisa keluar malam? Kan itu lagi pertanyaan selanjutnya begitu ya. Tapi inilah fenomena yang kita hari ini lihat semuanya ya. Itu di Kalau Ibu sendiri berkeinginan nggak untuk menjadi kepala desa? Saya begini Bu Siti, untuk menduduki sebuah posisi dalam tanda kutip kekuasaan ya penting. Karena kenapa? Jika kita punya posisi, kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan itu sedikit memberi ruang yang agak mudah kita bergerak. Tapi kalau tidak, terus terang nggak bisa itu, Bu. Nah, melihat budaya kita yang sangat patriarki tadi, Bu Siti, itu sulit kita tembus. Sangat sulit, bisa ditembus pun nanti untuk merealisasikannya itu tersendat juga. Nah, itu saya lagi-lagi mengatakan kita melihat hal itu jangan pesimis, tetap ya optimis. Karena kenapa? Sekarang bagi saya apa yang bisa kita laksanakan itu yang memang baik, memberi manfaat untuk warga, kita perbuat, gitu Bu Siti. Sambil kita juga terus berbuat ya, terus kita berusaha untuk memberikan pencerahan ya kepada khususnya kaum perempuan. Mohon maaf Bu Siti, saya sering gabung-gabung misalnya dengan Ibu PKK di tingkat kecamatan. Ini apalagi kita perlombakan untuk ibu-ibu ini, rangkai siri ya, dodai di anak-anak, itu saja untuk perempuan. Artinya hal-hal yang sangat terbatas ya. Iya, kenapa enggak sesekali misalnya ini perempuan-perempuan ini diberikan pembekalan tentang misalnya pendidikan politik, ini hak, ini kewajiban, kan gitu kira-kira. Ini negara sudah mengatur seperti ini agama seperti ini. Nah, tapi lucu juga nih ya Bu ya, karena kita melihat ya pemirsa Inong Toko misalnya di partai politik itu 30% kuota perempuan harus tercukupi. Tapi kita lihat juga di tengah masyarakat kita banyak perempuan dibandingkan laki-laki ya. Benar. Tapi kenapa ini ada kesenjangan atau ketidakpercayaan antara perempuan dengan perempuan? Begini, saya melihatnya juga ada sedikit kalau nggak salah katakan salah, keliru ya Bu Siti. Jika ada perempuan misalnya sedikit ada keliru, itu terus disorot itu. Apakah laki-laki nggak berbuat salah? Lebih ada banyak berbuat salah. Kan di situ keliru kita. Misalnya, jika nggak berhasil satu orang perempuan, nah itu digembar-gemborkan di show-kan itu luar biasa. Tapi banyak juga ya kan. Seolah menunjukkan nih ya perempuan nggak cocok menjadi pemimpin. Nggak gitu pantas ya gitu. Itu yang masih mengitari kehidupan kita. Ditambah lagi seperti Ibu katakan tadi, perempuan sendiri kadang akan mengiyakan hal seperti itu. Kenapa dia iyakan? Karena dia mohon maaf, pengetahuan tentang hal itu masih sangat terbatas. Ya, itu yang Ibu lihat ya di masyarakat, di dalam pengalaman ya, diskusi-diskusi dengan kan ada juga nih Bu, misalnya ada pernyataan ngapain perempuan jadi pemimpin? Kayak dengar-dengar bahasa urung kafe, urung barat. Nah, ini kan istilah kayak gitu itu gimana Bu? Kayak ikut ke barat-baratan gitu. Memang kita itu cepat sekali ya untuk kalau misalnya satu orang sudah melabelkan seperti itu, kita terus ikut tanpa kita mau cek and recheck dulu begitu ya. Padahal itu memang enggak benar gitu. Bagaimana yang kamu dapat? Apanya yang dia barat? Ya kan? Kalau kita kembali kepada titah kita orang Islam, bagaimana istri Rasulullah? Saya kadang-kadang maaf ya Bu Siti, cut Nyadin begini, cut Mutia, malah Hayati. Padahal makanya dari awal saya katakan sebenarnya apalagi yang perbincangkan. Ya, itu makanya itu sebenarnya ada kepentingan, ada persaingan di situ, apalagi hal politik. Izin karena posisi kemenang kira-kira. Itu Bu. Saya sudah pengalaman walaupun di tingkat grassroots, walaupun di tingkat paling dasar di bawah di desa, di kampung itu terasa sekali apalagi di kampung, ya, apalagi di masyarakat.
ya bukan awam, tapi masyarakat yang saya bilang katakan ini masih sangat terbatas pengetahuan tentang hal ini. Apalagi berbicara politik itu bukan berbicara orang perempuan, itu biar orang laki-laki. Justru dianggap urusan laki-laki. Itu mungkin untuk terakhir pertanyaan ini, gimana? Apakah perempuan itu memang kodratnya cuma di rumah, bukan ada? Sangat tidak, Bu Siti. Mohon maaf, saya mungkin harus sedikit memberi pengalaman pribadi saya ya. Saya sekarang misalnya kalau di rumah itu ada kawan saya datang gitu. Biasa ya kita mungkin hari Minggu atau apa datang kawan. Anak saya laki-laki itu kelas 2 aman dia. Dia langsung menyiapkan minum. Pakai baju kalau dia lagi mungkin musim panas dia pakai baju buat minum, dia langsung diantar. Kadang kawan saya bilang, kok anak agam pegari, bagi anak saya itu sudah biasa. Saya didik itu karena kenapa? Mereka melihat sosok ayahnya itu tidak segan membantu, tidak apa ya. Jadi kadang-kadang pengetahuannya juga ya terbatas ya, ditambah oleh kebiasaan yang sudah berakar. Nah mungkin karena latar belakang saya ini Bu Siti cepat digali oleh orang tua, jadi kami harus mandiri, begitu juga suami saya. Jadi masalah membersihkan, cuci piring itu tidak jadi masalah Bu Siti. Artinya kodrat perempuan itu cuma menyusui, hamil, sama... Benar, itu kodrat dan nggak boleh dipertukarkan itu kalau kodrat. Tapi kalau yang lain kenapa nggak bisa dipertukarkan? Tapi yang lain kalau misalnya membersihkan itu bukan kodrat ya, bisa dilakukan antara laki-laki dan juga perempuan. Yang paling parah Bu Siti, yang paling parah ya, masih banyaknya, mohon maaf dalam tanda kutip ya, laki-laki itu yang keterbatasan pengetahuan tadi karena konstruksi tubuh perempuan berbeda dengan laki-laki, kan beda memang perubahan laki-laki ya kan, itu menjadi sebab rendahnya perempuan. Misal Bu Siti punya jakun enggak? Apa jakun ya namanya? Nggak ada kan? Harus dioperasi dulu ya. Ya kan? Tapi yang punya jakun ini laki-laki semua ya kan? Nah kalau bahasa Aceh apa namanya ini? Apa ya? Kalau kami biasanya bilang bohde, Bu Siti. Uragam na bohde, urinang hana bohde. Karena urinang hana bohde itu tidak bisa dipercaya katanya. Urinang hana percaya hana bohde. Itu sekali ya. Ya itu masih Bu Siti mengitari, dan saya itu Bu Siti mengalami. Ya, nggak usah percaya deh, mana ada awak inang hana bohde hanjip pati, dah hanjip percaya. Ya, bukan atas kepantasan, tapi karena khayalan, saya bilang tadi, khalayan atas tubuh perempuan. Ya kan? Di situ kita masih miris, ya, tapi enggak apa-apa. Nah, tapi kita coba ya. Coba sekarang kita dengan apa yang sudah kita perbuat. Misalnya, kebetulan kalau ibu sekarang ibu kecilnya di kampung, istrinya kecil begitu. Apa yang saya bisa buat, saya buat. Ini barusan saya rapat, saya benahi pos bindu dan pos jandu begitu. Alhamdulillah ada beberapa link yang kita ada tali silaturahmi, kita bangun komunikasi. Sudah mendapatkan rumah bantuan untuk warga yang kurang mampu. Alhamdulillah. Walaupun dibilang kita tidak usah percaya ini perempuan lemah, saya kadang-kadang mengatakan ini kerja siapa, laki atau perempuan, tapi kita serahkan kepada Allah, bahwa Allah lebih maha adil ya kan, maha mengetahui. Nah, jadi begitu. Menarik sekali ya pemirsa Inong Talk, bahasan sekarang bagaimana sebenarnya keterlibatan perempuan di partai politik, kemudian perempuan menjadi pemimpin, tapi karena waktu kita sangat terbatas nih ya Bu ya, mungkin bisa disampaikan Bu untuk closing statementnya kepada pemirsa Inong Talk ataupun warga Aceh, terutama ini perempuan, apalagi mendekati pemilu nih, yang dipilih perempuan atau seperti apa? Silakan Bu. Iya, baik. Sebagai closing statement ya, saya mengajak kepada semua perempuan Aceh khususnya, apalagi yang masih muda-muda ini ya, seperti juga Bu Siti ini ya, mari tidak patah semangat ya, tidak kita dikurung oleh stereotip ya, oleh pelabelan kepada perempuan. Walau kita tidak bisa melawan, tapi yakinlah kalau itu baik, tetap akan baik, kembalinya baik. Mungkin demikian Bu Siti. Baik, terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Semoga kita bisa diskusi di Amin, waktu ya. Insya Allah. Pemirsa Inong Talk sudah mengambil kesimpulannya dengan cerita-cerita menarik tadi. Jangan lupa tonton terus podcast kita setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Saya Siti Aminah. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.